Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Simak video ini sampai selesai ya. Masih ingatkah anak-anak mengenai gambar ini? Ya, gambar tersebut adalah siklus air. Siklus air dapat diartikan sebagai suatu sirkulasi atau peredaran air secara terus-menerus dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Kalian masih ingat tidak apa saja tahapan dalam siklus air? Yang pertama adalah air di laut, sungai, danau, dan waduk mengalami evaporasi atau penguapan karena sinar matahari. Tahap yang kedua, uap air hasil evaporasi naik dan berkumpul di udara. Tahap yang ketiga, suhu udara yang dingin membuat uap air mengalami pengembunan atau kondensasi sehingga berubah menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran air ini membentuk awan. Tahap selanjutnya, keadaan suhu yang makin dingin membuat titik air makin besar dan berat hingga jatuh ke bumi sebagai hujan atau presipitasi atau pengendapan. Dan yang terakhir, air hujan yang jatuh ke bumi sebagian masuk ke dalam tanah dan sebagian mengalir sebagai aliran permukaan atau biasa kita sebut sebagai infiltrasi. Nah, aliran air di selokan, parit, danau, sungai, dan perairan lainnya dapat mengalami penguapan secara langsung. Ada juga aliran air yang menuju ke laut dan mengalami penguapan di laut. Nah, tadi kan air hujan yang jatuh ke bumi itu sebagian masuk ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir sebagai aliran permukaan. Anak-anak tahu tidak apa perbedaan antara air tanah dan air permukaan? Nah, air tanah itu adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Sedangkan air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Nah, untuk air tanah itu biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air permukaan, airnya itu biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Berikut siklus dari air tanah. Nah, yang pertama, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Selanjutnya, saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Nah, air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Nah, ternyata dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan itu sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Berikut beberapa kegiatan yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang pertama adalah penebangan liar. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar.
Selanjutnya, ada juga pembakaran hutan. Selain penebangan, hutan itu dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Nah, ada juga pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Jadi, apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Saat musim kemarau panjang, air permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air akan menyebabkan bencana kekeringan. Untuk itu, mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih karena kalian telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.